Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cuyong Story. Yuk baca cerita yang berjudul This Love episode 8. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sehun menatap Yen lekat. Ia tahu betul apa yang dirasakan gadis itu saat ini. Kami akan mengumumkan tanggalnya segera, ucap Taeyong dalam wawancara itu. Kami akan mengundang semua rekan bisnis keluarga kami dan semua wartawan. Kalian bisa meliput acara pernikahan kami di televisi, tambah Mion. Wah, debak, ucap salah satu pengunjung restoran yang duduk di meja sebelah Yen. Mereka pasalnya serasi. Kupikir nanti akan menjadi hari pada hari nasional bagi wanita-wanita yang suka pada Tuan Taeyong. Benar, yang kudengar mereka sudah dekat sejak kecil. Wah, pesta pernikahan mereka pasti menjadi pesta termegah tahun ini. Begitulah ucapan orang-orang itu saat memuji Mion. Namun keadaannya akan berbeda jika wanitanya adalah Yen. Mereka semua pasti langsung menghujatnya karena Yen hanya orang biasa. Yen, panggil Sehun, membuat Yen tersadar dari lamunannya. Ayah, kenapa? Gadis itu langsung salah tingkah. Pesanannya sudah datang, makanlah, jawab Sehun masih memperhatikan raut wajah gadis itu. Ia langsung tersenyum. Oh iya, aku akan memakannya sekarang. Dia masih bisa tersenyum di saat mendengar berita itu. Benar-benar hebat, batin Sehun. Setelah makan bersama, Sehun mengantar Yen pulang ke rumahnya. Mobil mewah pria itu berhenti di depan gerbang rumah Taeyong. Terima kasih Sehun, kamu mau mampir? Ya, aku akan mampir sebentar, ucapnya tersenyum tipis. Sehun melihat rumah yang megah itu, lalu melihat kalau mobil Taeyong ada di garasi. Berarti pria itu sedang ada di rumah sekarang. Sehun dan Yen melangkah memasuki rumah mewah itu. Sehun mendengar sesuatu yang ramai dari lantai atas. Suara apa itu? Tanya Sehun penasaran. Yen menggeleng kepala, mungkin Taeyong sedang melakukan sesuatu. Jawabnya kemudian beranjak menuju lantai atas mencari sumber suara gaduh itu. Yen sedikit kaget melihat semua barang-barangnya dibawa keluar dari kamar Taeyong. Ada apa ini? Mion yang juga ada di sana tersenyum ke arah Yen. Kamar ini akan segera menjadi kamarku dan Taeyong. Kau kan hanya istri pura-puranya saja, jadi kau bisa pindah ke kamar lain. Sehun mendengar kesal mendengar perkataan gadis sombong itu. Taeyong langsung menatapnya tajam. Dan kau, kenapa kau datang bersama Yen? Tanyanya. Sehun menyaringai. Hanya kebetulan saja aku melihat istrimu sendirian memeriksakan kandungannya di rumah sakit. Jadi aku menawarkan diri mengantarnya pulang. Jawabnya santai. Taeyong kemudian melihat Yen yang hanya diam. Bagaimana keadaan bayinya? Kata dokter, bayinya sehat. Aku diberi beberapa vitamin dan dilarang banyak pikiran. Mion yang mendengar itu, jiwa keiriannya langsung bangkit. Ia langsung memeluk manja dengan Taeyong. Opa, nanti aku juga punya anak bayi darimu. Mendengar itu, dada Yen terasa sedikit sesak. Namun ia sedang segera mengatur kembali nafasnya. Ia harus mengingat perkataan dokter kalau ia tidak boleh banyak pikiran. Sehun tidak habis pikir dengan tingkah gadis yang terus-menerus menempel pada Taeyong itu. Kapan gadis itu menjadi begitu manja dan sombong? Seingatku 5 tahun lalu dia adalah gadis yang baik dan anggun, sehingga membuat Taeyong tidak bisa melupakannya. Aku akan istirahat sebentar, kuman Yen pelan lalu menoleh ke arah Sehun. Sekali lagi, terima kasih Sehun. Sehun tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Gadis itu pun berbalik lalu melangkah menuju kamar yang tak jauh dari tempat mereka berdiri. Setelah Yen masuk ke kamarnya, Taeyong lantas menatap saudara tirinya itu. Kenapa kau masih di sini? Sana pulang, ucapnya. Sehun tertawa kecil. Harusnya kau mengantar saudaramu sampai di depan pintu. Taeyong benar kesal dan mulai melangkah menuju lantai bawah. Sehun mengikutinya dengan santai. Sehun menatap punggung Taeyong yang berjalan di depannya. Ternyata kau lebih egois dari yang kukira, ucapnya membuat langkah Taeyong terhenti. Taeyong berbalik dan langsung menarik ke baju Sehun. Kau tidak tahu apa-apa, jangan diamlah. Sehun menyaringi. Kau tidak tahu semuanya, Hyung.
ucapnya dan langsung menepis kasar tangan Taeyong. Harusnya kau tidak berbuat seperti itu pada Yen. Desis Seun membuat emosi Taeyong semakin meningkat. Pergilah atau aku menghabisimu di sini sekarang juga, gumam Taeyong penuh penekanan. Kedua pria tampan itu kini saling menatap tajam. Seun tersenyum lalu menepuk-nepuk bahu Taeyong. Jika kau perlu bantuan menjaga Yen, saudaramu ini siap membantu. Kau, Taeyong mengepal tangannya. Ia ingin sekali mendaratkan tangan kanannya ke wajah pria ini. Ya sudah, aku pulang dulu. Yung, ucap Seun penuh penekanan di kata Yung dan langsung beranjak pergi. Semuanya berkumpul dan makan bersama di meja makan. Yung mengambilkan makanan ke piring Taeyong. Makanlah yang banyak, Opa. Taeyong mengangguk pelan lalu kembali ke arah Yen yang hanya diam dan fokus pada makanannya. Kau sudah minum vitaminmu? Tanya Taeyong pada gadis itu. Ia langsung mengangkat wajahnya dan mengangguk pelan. Sudah. Anakmu laki-laki atau perempuan? Tanya Mion. Kata dokter, jenis kelaminnya belum bisa dilihat karena usia kandungannya masih terlalu muda. Jelas Yen. Oh ya Opa. Besok kita sudah mulai menyiapkan gedung dan izin pernikahan, ucap Mion pada pria yang sedang sibuk dengan makanannya. Ya sayang, kau saja yang mengurusnya. Besok aku ada rapat sangat dengan klien. Mion memasang wajah cemberut lalu melihat ke arah Yen. Tepatnya pada cincin berlian yang melingkar di jari manis gadis itu. Mata Mion melebar sekaligus kaget. Bukankah itu cincin berlian yang langka itu? Serunya membuat Taeyong hampir tersedak. Ia langsung melihat cincin pernikahannya dengan Taeyong dan mengangguk pelan menanggapi pertanyaan Mion. Cincin itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Warnanya juga aku suka. Opa, aku ingin cincin itu yang menjadi cincin pernikahan kita, ucap Mion tegas. Pa, seru Taeyong kaget dengan ucapan gila Mion. Ia melihat bibir bawahnya. Apa yang ada di pikiran Mion? Bukankah Taeyong bisa membeli cincin yang jauh lebih bagus untuknya? Kenapa harus cincin pernikahan miliknya? Bolehkah Opa? Iya ya, harengek Mion. Taeyong mengusap lembar rambut gadis itu. Itu milik Yen, aku bisa membelikan cincin yang lebih bagus dari itu sayang, ucapnya. Tidak mau, aku sudah terlanjur menyukai cincin itu Opa. Itu cincin yang langka dan sudah tidak ada. Warna berliannya juga aku suka. Lagi pula pernikahan kalian kan hanya pura-pura. Tidak apa-apa kan jika cincin itu untuk istrimu yang sebenarnya nanti, ucap Mion. Taeyong menghela nafas panjang dan memegang tangan Mion. Tidak, itu milik Yen. Aku akan memberikan cincin yang lebih bagus untukmu. Tidak mau, cetus Mion sambil melipat tangannya di dada. Yen pun melepas cincin itu dari jari manisnya. Ini untukmu, ambillah, ucapnya singkat. Taeyong langsung menoleh dan kaget. Yen dengan mudahnya melepas benda kecil itu. Kenapa kau melepasnya? Ucapnya pada Yen. Aku sudah selesai makan, aku akan istirahat sekarang. Gumam Yen dengan wajah datar lalu berdiri dari duduknya dan langsung mengajak menuju kamarnya. Mion tersenyum penuh kemenangan dan langsung mengambil cincin itu. Opa, dia saja memberikannya padaku. Kenapa kamu tidak? Tatapan Taeyong mengikuti bunga Yen yang berjalan pelan menaiki tangga menuju kamarnya, lalu menatap Mion yang sedang tersenyum lebar. Taeyong langsung merebut kembali cincin itu, membuat Mion seketika marah. Ya Opa. Taeyong menatap Mion datar, namun terasa penuh penekanan, membuat gadis itu langsung bergidik ngeri. Kau tidak mau menuruti ucapanku? Mion menyaringnya. Jadi Opa lebih membela gadis itu. Bukan begitu sayang, kau suka yang memakai barang bekas Yen? Tanya Taeyong membuat Mion langsung terpojok. Tidak, jatuh si Mion. Lalu kenapa kau menginginkan cincin milik Yen? Padahal aku bisa memberimu cincin yang jauh lebih bagus dan langka dibanding ini. Aku hanya tidak ingin perhatianmu lebih pada Yen, bukan padaku, gumam Mion pelan. Taeyong menghela nafas. Berhentilah berpikir seperti itu Mion. Tapi Opa janji kan hanya aku yang ada di hatimu, tanya Mion pada pria tampan itu. Taeyong hanya mengangguk pelan menanggapinya. Taeyong membuka pintu kamar Yen dan tak lupa menguncinya. Ia pun melihat gadis itu sedang duduk di pinggir tempat tidur sambil menatap layar ponselnya.
Ian yang menyadari kedatangan Taeyong langsung meletakkan ponselnya saat pria itu mendekatinya. "Kenapa kau belum tidur? Aku hanya belum mengantuk. Kamu sendiri kenapa kesini? Nanti Mion marah-marah lagi," ucap Ian pelan sedikit menunduk. Taeyong duduk di samping Yen. "Dia udah tidur," jawabnya menatap gadis di hadapannya itu lekat. Sangat terlihat dari raut wajahnya ia sedang tidak baik-baik saja. Taeyong mengambil tangan Yen dan memanggilkan cincin miliknya kembali. Gadis itu kaget dan langsung mengangkat wajahnya menatap Taeyong. "Cincin ini, bagaimana dengan Mion? Dia sudah tidak tertarik dengan cincin ini. Aku akan memberikannya yang lain. Lagi pula ini milikmu." Senyuman tipis terukir di wajah Yen. Taeyong juga melihatnya langsung mengelus rambut gadis itu. Tak kenapa ia terus ingin berada di dekat Yen. "Kenapa kamu tidak bisa tidur?" tanya Taeyong pelan. "Pinggangku sedikit nyeri, jadinya aku susah tidur." Taeyong langsung mengelus-ngelus pinggang Yen yang ini, tanyanya. Yen mengangguk pelan, "Tidak apa-apa, tidak terlalu sakit kok." Taeyong menatap gadis di hadapannya. Melihatnya seperti ini saja bisa membuatnya tergoda. Andai saja gadis ini tidak hamil, ia pasti sudah melakukannya sejak tadi. Taeyong memegang tahu Yen dan menciumnya dengan lembut. Taeyong tertidur di samping Yen sembari menghadap ke arah gadis itu. "Apa saja yang Sehun bicarakan denganmu tadi?" tanyanya. Yen menatap Taeyong. "Tidak ada, kami hanya makan bersama saja dan ia menawarkan diri untuk mengantarku pulang. Aku tidak suka dengannya. Sehun orang yang baik, dia juga sangat ramah pada semua orang. Dia seperti itu hanya di luarnya saja, hasilnya dia tidak sebaik itu," komentar Taeyong santai. Yen tersenyum. "Aku punya sesuatu yang ingin ditunjukkan padamu," ucapnya langsung bangun dan duduk di tempat tidur. "Apa?" tanya Taeyong bangun dan melihat ke ponsel Yen. "Tadi saat diperiksa oleh dokter, aku meminta beberapa foto anak kita. Lihatlah," ucap Yen memperlihatkan ponselnya pada pria itu. Taeyong menatap layar ponsel itu lekat-lekat, lalu tersenyum tipis. "Lucunya," gumannya. "Kamu mau anak laki-laki atau perempuan?" tanya Yen. Aku ingin laki-laki agar ketampanannya menurun dariku," jawab Taeyong tersenyum tipis lalu merangkul Yen. Mereka saling tatap beberapa menit sampai akhirnya Taeyong kehilangan akal sehatnya. Yen menahan bahu Taeyong. "Jangan sekarang, aku sedang hamil." Taeyong memegang erat tangan Yen. "Tidak apa-apa, aku akan melakukannya dengan pelan." Ketua pelayan yang melewati kamar Yen langsung menghentikan langkahnya karena mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar Yen. Dengan jantung berdebar-debar, pelayan itu pun melihat ke dalam dari ruang kursi dan sangat kaget saat melihat ke dalam. Ia langsung kembali berdiri tegak dan langsung beranjak pergi dari sana. Taeyong bersiap-siap berangkat ke kantornya. "Opa, aku ingin membeli cincin bersamamu," ucap Mion sambil memeluk lengan pria itu. "Maaf sayang, hari ini aku ada klien yang sangat penting. Aku tidak bisa membatalkan janji hari ini. Kau pilih sendiri saja ya, apapun yang kamu pilih aku suka," jelas Taeyong pada Mion yang terlihat mulai kesal di raut wajahnya. "Baiklah opa," jawab di situ akhirnya. Taeyong lalu melihat ke arah Yen yang masih duduk di meja makan. "Jangan lupa minum vitaminmu dan jangan telat makan," ucapnya. Yen hanya mengangguk pelan menanggapinya. Taeyong menatap Yen beberapa detik sampai akhirnya ia melangkah menuju pintu keluar. Rapat dengan klien penting sudah selesai. Taeyong melamun di ruang kerjanya sambil melihat keluar jendela, sambil sesekali tersenyum tanpa ia sadari. Jongkok yang kebetulan memasuki ruangan itu langsung terkesima karena jarang-jarang ia bisa melihat pria itu datang tersenyum. "Ada sakit tuan," tanya Jongkok yang langsung membuat pria itu mulai dan kembali ke raut wajah seriusnya. "Tidak sakit, memangnya kenapa?" Cetus Taeyong. "Dari tadi kau selalu senyum-senyum sendiri. Kau sangat bahagia ya akhirnya menikah dengan Mion," tanya Jongkok. "Bukan karena itu, kali ini kau salah Tuan John," sahut Taeyong cepat. "Tentang anakmu dengan Yen, ya itu salah satunya." Taeyong yakin Jongkok tidak bisa menebak apa yang membuatnya senyum-senyum tanpa ia sadari seperti ini. Tentu saja karena suara-suara lucu Yen yang terdengar saat ia melakukan itu kemarin.
Mulai dari pelan-pelan, jangan terlalu dalam. Nanti anak kita bangun, oh tidak, anak kita marah dan akan menendangmu. Ponsel Taeyong berbunyi, ada pesan yang masuk. Ia pun langsung membuka pesan itu. Opa, apa rapatmu sudah selesai? Aku ingin memilih gaun pengantin bersamamu. Sudah sayang, baiklah aku akan menjemputmu sekarang. Tidak usah opa, aku sudah ada di butik denganmu. Yora, temui aku di sini. Oke, baiklah sayang, sampai jumpa. Taeyong langsung bergegas beranjak pergi. Kau mau kemana lagi? Tanya Jungkook. Memilih gaun pengantin untuk Mion, jawab Taeyong singkat dan melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Jungkook hanya geleng-geleng kepala melihat temannya itu. Sebenarnya apa yang dirasakan Taeyong saat bersama Mion dan Yen pasti ada saja perbedaannya satu sama lain. Yora menatap Mion yang sedang memilih-milih gaun pengantin. Kau akan menikah dengan Taeyong. Lalu apa pria itu akan menceraikan istri pertamanya? Mion menghela nafas panjang. Sebenarnya aku bisa saja menyuruh Taeyong untuk menceraikannya, tapi sepertinya Taeyong tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Tanya Yora menyipitkan matanya. Ia sudah hamil, jawab Mion membuat Yora kaget. Padahal waktu dia memilih gaun pengantin di sini, aku sudah memberitahunya kalau dia jangan sampai jatuh cinta pada Taeyong, karena nanti dia akan sakit hati. Ya aku khawatirkan jika Taeyong lah yang menyukai Yen. Jika itu terjadi, aku tidak akan tinggal diam. Makanya siapa suruh kau meninggalkan Taeyong ke luar negeri 5 tahun pula? Itu karena permintaan ayahku yang sangat ingin aku sekolah di luar negeri. Kau tak tahu betapa aku selalu memikirkan pria itu di sana. Kau sudah memilih gaun? Tanya Taeyong yang tiba-tiba muncul membuat kedua gadis itu menoleh. Mion langsung tersenyum manis. Sudah opa, lihatlah aku lebih cocok yang mana. Taeyong menatap gadis di depannya yang sedang mengenakan gaun pengantin. Cantik, Mion benar cantik. Namun tiba-tiba Mion berubah menjadi sosok Yen di mata Taeyong. Taeyong langsung mengerjap-ngerjapkan matanya dan sosok itu kembali lagi berubah menjadi Mion. Ais, aku sedang berhalusinasi, batinnya. Opa, panggil Mion karena Taeyong sibuk dengan pikirannya sendiri dan tidak melihat ke arahnya. Mendengar panggilan Mion yang terkesan ngegas, Taeyong langsung menoleh. Ya, kenapa sayang? Bagaimana, yang ini cocok kan? Kalau kau suka, kita bisa pesan yang ini. Mion tersenyum dan mengangguk pelan. Sehun tersenyum dan melihat gadis itu sedang duduk santai di pinggir kolam renang. Selamat siang kakak ipar, serunya membuat Yen langsung menoleh. Sehun membawakan Taeyong ke kulkas lagi, tanya Yen. Sehun tersenyum, oh tidak, aku datang ke sini untuk membawakan sesuatu. Alis Yen terangkat, aku. Sehun mengangguk dan memberikan bingkisan yang ia bawa pada gadis mungil itu. Tara. Yen melihat ke dalam, matanya sedikit melebar susu. Sehun mengangguk mantap. Itu susu untuk ibu hamil. Aku juga memberikanmu beberapa vitamin yang diberikan oleh dokter waktu itu. Ku yakin vitaminmu sudah berkurang. Iya, besok rencananya aku ingin ke apotek lagi membeli vitamin. Tapi karena kamu sudah membawakannya, aku tidak perlu keluar lagi. Terima kasih Sehun, ucap Yen tersenyum hangat pada pria itu. Sehun menatap wajah Yen lekat. Dia sangat menyukai senyuman gadis ini. Tanpa sadar, tangannya terangkat dan langsung mengusap lembut rambut panjang Yen. Yen tertegun dengan tindakan Sehun. Pria itu langsung menyadarinya dan sontak menjauhkan tangannya dari Yen. Wah, aku harus segera kembali ke kantor. Jangan lupa minum susunya sesudah makan. Mengerti? Dadah, ucap Sehun lalu beranjak pergi dari sana. Yen menatap punggung pria itu. Sehun sangat perhatian dan baik padanya. Gadis itu kemudian menatap bingkisan itu. Ada saja Taeyong yang memberikan semua ini untuknya. Ah tidak, Yen harus memikirkan pemikiran yang seperti itu, karena hal itu tidak akan terjadi. Taeyong pulang sendirian karena hari ini Mion sedang di rumah orang tuanya untuk terakhir kalinya. Mengingat pernikahan mereka sudah dekat dan Mion akan sangat merindukan ibunya nanti. Taeyong mendapati Yen yang sedang duduk di meja makan. Pria itu tersenyum tipis dan langsung menghampiri Yen. Yen melihat Taeyong pulang sendirian. Biasanya Mion juga ikut jalan selalu menempel padanya. Oh sudah pulang, ucapnya pelan. Taeyong mengangguk dan melihat piring Yen berisi makanan yang sudah hampir habis.
Makanlah, pelayan sudah membuatkan makanan kesukaanmu, ucap Yan lembut. Terdengar sangat sopan masuk di telinga Taeyong. Taeyong mulai menyantap makanannya. Yan sudah selesai makan dan langsung menuju ke dapur untuk membuat susu. Taeyong melihat di situ sedang membuat sesuatu. Apa yang kau buat? Tanyanya. Yan menoleh dan tersenyum. Ini susu untuk ibu hamil. Sehun tadi yang memberikannya untukku. Kunyahan di mulut Taeyong langsung terhenti saat mendengar kata Sehun. Ia pun langsung berdiri dan dari duduknya dan menghampiri Yen. Susu itu baru masuk satu langkukan ke kerongkongan Yen. Namun Taeyong langsung menepisnya hingga gelas itu terjatuh di lantai dan menimbulkan suara yang cukup nyaring. Yen tersentak kaget, bahkan para pelayan yang mendengarnya juga ikut tersentak. Siapa yang mengizinkanmu menerima barang dari orang itu? Ucap Taeyong penuh penekanan, bahkan menyebut namanya saja sangat anti baginya. Yen masih mematung di tempatnya berdiri sekarang, saking kagetnya. Taeyong mendekatkan wajahnya dan menatap Yen tajam. Kau pikir aku tidak mampu memberikanmu barang-barang itu, huh? Tubuh Yen sedikit gemetar. Pria di depannya itu terlihat sangat marah. Bukan begitu, aku merasa tidak enak jika menolak barang yang ia berikan. Lagi pula, Sehun sudah jauh-jauh dari kantornya ke sini hanya untuk memberikan ini. Aku merasa bersalah jika menolaknya. Lagi pula, Sehun kan adikmu, jadi kukira kamu tidak apa-apa jika aku menerima yang Sehun berikan. Jelas Yen dengan nada sangat pelan. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, mulai sekarang jika terjadi apa-apa, kau bilang saja pada Sehun. Ya, jangan bicara padaku, jatuh Taeyong kesal. Kalau perlu, pergi sana sari pria itu. Kau bilang Sehun sangat ramah dan baik padamu kan? Tambah Taeyong membuat pertahanan yang selama ini dibangun Yen karena air matanya tidak keluar hancur berantakan. Yen segera beranjak ke kamarnya sebelum Taeyong melihat air matanya sudah tak bisa ia tahan. Taeyong menghela nafas frustasi, sembari sambil mengacar rambutnya. Ia pun menoleh dan melihat pemuka di situ melangkah menaiki tangga menuju kamarnya, lalu mulai menyusulnya. Air mata Yen sudah terjatuh membasahi pipi mulusnya. Kenapa Taeyong berkata seperti itu? Hanya karena ia menerima susu dari Sehun. Gadis itu langsung menuju lemari pakaiannya dan mengambil beberapa baju saja, karena semua pakaian-pakaian ini juga pemberian dari Taeyong. Isakanya akhirnya lolos, namun Yen terus menahannya agar suara tangisnya tidak keluar. Ia mengambil beberapa baju lalu memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Taeyong datang dan langsung menahan tangan gadis itu saat dia sudah hampir selesai memasukkan bajunya. Taeyong menatap gadis di depannya itu yang hanya duduk dalam. Maafkan aku, ucapnya pelan. Udah, tidak apa-apa, jika kamu menyuruhku pergi, aku akan pergi, kuman Yen dengan suara serak. Taeyong mendalam pelan dan langsung menarik Yen ke dalam pelukannya. Maafkan aku, telah mengatakan yang seharusnya tak ku keluarkan. Yen hanya diam, tidak menanggapi ucapan Taeyong. Taeyong menguraikan pelukannya, kemudian mengangkat dagu gadis itu dan menatap wajahnya yang lekat. Mata gadis itu terlihat berair dan hidungnya memerah. Ia tahu Yen sedang menangis. Taeyong lalu mengusap pipi Yen yang masih basah karena air mata. Maafkan aku, sampai kapanpun aku tidak akan membiarkanmu pergi dari sisiku. Yen menatap Taeyong lekat. Apakah pria itu sungguh-sungguh dengan ucapannya? Apakah Taeyong benar-benar tidak ingin ia pergi dari sisinya? Maafkan aku, ucap pria itu lagi. Yen pun mengangguk pelan menanggapinya. Taeyong tersenyum, kemudian mencium gadis itu lembut. Taeyong pergi ke kantor Sehun dan melangkah panjang menuju ruang pria sekaligus saudara dirinya itu. Beberapa karyawati yang ia lewati langsung terpesona dan terkagum-kagum akan visual pria tinggi yang baru saja melewati mereka. Visualnya tak kalah dari visual bos mereka sendiri, Sehun. Kedua saudara tiri itu terlihat seperti rival abadi, baik dari segi bisnis sampai ke penampilan mereka.